Lanjut lagi, cek by checking di bulan Juni masuk call 2. Sejauh ini nggak ada teror di sosmed, cuma keluar kondar, telepon ke Oh ya? kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, kelancaran, serta dipermudahkan segala urusannya apapun. Semakin dikuatkan mentalnya dan disemangatkan ya teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas tentang update beberapa pinjol di wilayah Jabodetabek untuk IRT dengan tidak ada pekerjaan. Apakah berbahaya untuk wilayah ini dan bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Dan bisa memberikan informasi yang terbaik untuk kalian yang sedang gabal. Oke teman-teman, semuanya banyak sekali pertanyaan yang muncul ya. Bertanya, bagaimana kalau seandainya kita menjadi mitra Shopee, affiliate, atau Shopee Food-nya, ataupun yang jualan di Shopee-nya? Seandainya kita galbay, apakah semua komisi kita akan tertahan? Nah, ini pertanyaan seorang teman yang kebetulan dia mendapatkan komisi di affiliate dari Shopee. Tetapi dengan kondisi dia sedang galbay di S-Pinjam dan S-Paylater, bakal ngaruh ke komisi keafiliasinya? Enggak ya suhu katanya. Nah, terlampir komisi-komisinya terus ada yang menjawab berdasarkan pengalamannya. Gitu ya. Akun Shopee dibekukan, nggak bisa jual beli. Es pinjam dibekukan, es peleter dibekukan, dilansi pun dibekukan. Kudu minta bantuan CS itu juga masih nunggu review CS kalau di ACC dibuka lagi. Dan ngaruh ke pinjol-pinjol yang lain. Nah, jawaban dari saya ini adalah berpengaruh ya. Teman-teman ya, kalaupun ada sebagian orang yang mengatakan ini nggak pengaruh, saya aman, jualan saya juga aman, masih bisa cair. Nah, berarti alhamdulillah akun kamu itu belum terdeteksi sama sistem yang Shopee. Tapi kebanyakan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ini komisi kalian tidak akan cair. Karena komisinya ini akan langsung tersedak kepada hutang kalian. Banyak yang sudah mengalaminya. Mungkin kalau kalian belum mengalaminya sekarang, alhamdulillah jaga baik-baik. Kalau udah ada dana langsung tarik aja gitu ya. Maksudnya ya khawatir. Khawatir nanti dana kalian tidak bisa ditarik dan dibekukan. Dan ini sudah banyak sekali saksinya gitu ya. Teman-teman, dan lanjut lagi teman-teman. Bagi kalian yang memang berasa bahwa Indonesia adalah orang yang paling banyak galbay di wilayah Asia, ternyata kita salah besar. Karena untuk wilayah Asia sendiri ternyata negara yang paling banyak galbay itu adalah Korea Selatan. Dengan tingkat 84%. Anak muda di Korea Selatan gagal bayar. Nah, berikut informasinya. Anak muda negara kaya terjerat utang 84%. Orang gali lubang tutup lubang. Kris, utang yang menjerat anak muda negara kaya Asia Korea Selatan makin mengkhawatirkan. Sebuah survei konseling menyebutkan 84 responden muda bangkrut. Ternyata kembali meminjam uang hanya untuk membayar hutang yang lama. Survei dari 1.374 orang berusia 29 tahun ke bawah mengajukan kebangkrutan tahun lalu dengan menunjukkan pola gali lubang tutup lubang. Nah, inilah yang mengakibatkan negara Korea Selatan benar-benar terancam krisis karena hampir seluruh anak muda di Korea Selatan terjerat. Hutang gali lubang tutup lubang dan tingginya biaya hidup di Korea. Ternyata bukan orang Indonesia orang pertama yang galbay. Ternyata banyak lagi negara-negara lain yang saat ini mengalami kasus galbay bayar tertinggi gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya Indonesia saat ini gagal bayarnya masih sekian persen, masih 2,9%, ternyata kita belum apa-apanya di negara lain itu sudah melebihi di atas 50%. Yang artinya hampir di antara 10 orang yang galbay hanya sekitar 1 orang saja yang mau membayarkan. Sisanya semua galbay dan ujung-ujungnya ini membuat ekonomi Korea Selatan hampir runtuh. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata bukan negara Indonesia. Negara yang paling banyak galbay makanya masih adem-adem ayam aja OJK, masih adem ayem aja mereka tidak mau bergerak. Masih santai aja karena masih sangat-sangat di bawah dari ambang batas ya. Nah, buat kalian yang belum berani untuk galbay, masih terus-terusan gali lubang tutup lubang, bahkan masih ikut-ikutan temen gali lubang tutup lubang, pinjol-pinjol ini selagi masih cair cabut aja terus dan ujung-ujungnya membengkak. Akhirnya kalian sendiri yang stres. Nah,
Ini hati-hati sekali, sudah banyak sekali orang yang mengalami hal ini dan banyak sekali anak muda yang terjerat hampir ratusan juta, gitu ya. Pasnya seorang ibu rumah tangga di wilayah Jabodetabek. Dia membagikan kisahnya yang mana saat ini dia sedang galbay dan dia menginformasikan ada beberapa informasi penting bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Bagaimana cara menghadapi DC dan DC apa saja yang paling rajin galbay dan DC apa aja yang paling gampang sekali mendapatkan diskon 50% bahkan membayar pokoknya saja. Nah, kita baca dulu ya kisahnya ya. Ibu rumah tangga yang mungkin kalian juga berada di posisinya ya, mungkin merasa saya nggak punya kerjaan, saya harus apa. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar ya, bahwa ibu rumah tangga tuh tidak akan terjadi apa-apa ketika galbay. Kita baca ya. Aku galbay di 20 aplikasi, sekarang tersisa 14 aplikasi gitu katanya. Nominal keseluruhannya hampir 100 juta. Galbay udah jalan 8 bulan dari Maret. Gali lobang tutup lobang, aku IRT, posisi baru melahirkan. Nah, pekerjaanku sekarang itu jualan online mulai dari PL sekarang udah nambah ke produk baru, inget ya. Jualan online itu tidak semenyenangkan ataupun tidak segampang yang kalian pikirkan. Pasti ada naik turunnya, semua aplikasi hampir ada di lapangannya. Aku di daerah Jabodetabek, DC yang paling sering datang itu adalah TikTok Paylater, Kredipo, Indodana, dan Ada Modal. FC paling resek itu Kredipo dan TikTok Paylater. FC paling baik itu adalah Indodana dan Julo. Nah, kalau untuk daerah Jabodetabek ini saya katakan benar, tapi tidak semuanya harus didatengin sama Ada Modal, teman-teman ya. Tergantung daerah. Tapi kalau TikTok Paylater, Kredipo, Indodana itu pasti ada ya. Lanjut lagi, cek BI Checking di bulan Juni masuk call 2. Sejauh ini nggak ada teror di sosmed. Cuman keluar kondar, telepon ke kantor itu benar sekali. Telepon ke kantor ini mungkin ke suaminya, teman-teman ya. Teror WA dan SMS sudah nggak ada. Panggilan telepon malah makin gencar. Hampir 30 panggilan setiap hari. Itu wajar karena sudah mendekati akhir-akhir tahun. Mereka mau dapat bonus ya. Ya, dan juga target-target yang belum terpenuhi dalam setahun ini. Sampai 2 bulan galbay sudah banyak WA kasih keringanan, hapus denda, dan bunga. Tapi nggak semua aplikasi jangan direspon kalau belum ada duitnya ya. Kalaupun mau balas, cukup balas kata maaf belum bisa bayar. Mau kasih tahu situasi keuanganmu, terserah mau dia terima atau enggak. Semakin kita balas, semakin banyak DC yang menjadi-jadi. Semakin banyak DC yang besar kepala. Jadi dilihat situasinya juga. Kalau seandainya kalian mau balas, balas. Kalau enggak langsung hapus saja gitu ya. Apalagi segala ancaman yang bawa RT RW. Aduh itu hoax semua ya. Apalagi yang katakan mau datang ke rumah, sudah di depan gang dan segala macam itu semuanya hoax ya, teman-teman ya. Nah, yang kayak gitu nggak usah dibales langsung saja. Kalian blokir kalau bisa dan hapus chatnya. Karena semakin kalian memblokir, DC kelimpungan ya. Nah, pesan yang mengatakan bahwa stop gali lubang tutup lubang, berani galbay dulu dengan siap segala resikonya. Betul, siapin mental mau berapa tahun proses lunasnya yang penting niatnya untuk tetap bayar hutang ya, jangan lari ya teman-teman ya. Karena itu bukan hak kita. Kalau ada duit kumpulin terus, telepon ke kantor pinjolnya buat minta keringanan, jangan dicicil. Karena bunga dan dendanya harus berjalan ya. Nah, ini benar sekali, tapi kalau untuk kategori dicicil ada sebagian yang memang kita harus mencicil pinjolnya ya. Salah satunya seperti es pinjam ataupun es letter. Kalau memang sudah nggak ada dana lagi karena kita tahu ini pinjolnya sangat rese, luar biasa, keluar kondarnya sampai ke kantor. Kadang-kadang banyak yang memutuskan untuk mencicil. Karena apa? Untuk menghindari teroran yang bisa membuat dia dipecat dari perusahaan, seperti itu ya. Juga yang mengatakan seperti ini, yang nggak banyak drama langsung kasih diskon itu 50% ya. Itu adalah Julo, love banget. Kalau ada drama dikit tapi akhirnya kasih diskon 50% juga kredit. Tuh, yang bacot banget sampai berantem sama DC-nya, tapi akhirnya ganti DC lalu langsung deal dan diskon kredit pintar. Nah, masalah diskon ini kalian tidak boleh langsung mematok bahwa DC bisa memberikan kita diskon ya, karena kebanyakan DC di lapangan itu banyak yang nakal. Kemudian DC-nya itu kebanyakan dari pihak ketiga ya. Kebetulan kalau mungkin daerah Jakarta itu banyak DC yang langsung dari pinjolnya.
kemungkinan bisa memberikan diskon sampai 50%. Tapi kalau udah di luar dari Jakarta itu lebih kebanyakan pihak ketiga ya. Jadi jangan minta diskon kepada DC ya teman-teman ya. Datang ke tempat kalian, maksudnya jangan minta diskon ke DC yang datang ke tempat kalian. Apalagi kalau DC-nya datang amburadul, nggak sopan, pakai celana pendek, kaos oblong, terus lagi marah-marah minta bayar. Nah, itu jangan ya. Jangan dilakukan nego ya. Lihat situasi dan kondisi karena tidak semua DC diberikan hak untuk memberikan diskon kepada kalian gitu ya. Nah, ada saran dari beberapa teman jika dihadapi oleh DC yang selalu menyerang kita, apalagi mendekati akhir tahun seperti ini, baik itu pinjol legal ataupun ilegal sama saja menurutnya. Yang pertama, kalian bisa minta sertifikat proses penagihannya. Ini kartu ID card DC resmi, wajib punya sertifikat dari AFI. Kalau dia udah mulai gagap dan ngeles, nggak perlu fix itu DC ilegal ataupun preman pasar, ancam balik. Nggak ada sertifikat berarti itu ilegal ya. Gue laporin sebagai pemerasan gitu aja. Yang kedua, kirim surat tugas resmi dan ID card lo gitu ya. Sekarang sesuai POJK, penagihan wajib identitas jelas. Kalau dia nolak kirim foto ID card beserta tugasnya ya, dengan alasan privasi itu bullshit logikanya ya. Nih, nagih utang kok sembunyi-sembunyi itu namanya maling. Dan lagi yang terakhir ini semuanya chat atau telepon lu udah gue rekam. Kita bertemu di kantor polisi dan laporin ke Slik OJK. Ini fatal, DC ilegal paling takut jejak digitalnya gitu ya. Naik ke Satgas Waspada Investigasi. Nah, benar sekali, baik legal ataupun ilegal itu sama. Apalagi yang selalu ngancam kalian tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Kalian tinggal bilang aja semua chat telepon lu udah gue rekam. Kita ketemu di kantor polisi, gue laporin ke OJK dan AFI. Biasanya itu langsung hilang ya. Kalau perlu, langsung kalian blokir saja biar DC-nya nggak merayu sana sini karena memang banyak DC yang alasannya membuat kalian lebih gelagapan lagi untuk membalasnya. Jadi mulai sekarang lebih bijak, beranikan diri untuk galbah ya. Dan galbah itu tidak apa-apa, galbah itu untuk memperbaiki ekonomi kita, galbah itu membuat kalian lebih baik lagi. Karena setelah galbah nanti pun saya yakin antara kalian ingin membersihkan nama kalian dan kalian akan menyelesaikannya pelan-pelan. Walaupun dalam waktu yang lama gitu ya teman-teman ya. Gitu kan ya, jadi tetap kuat, mental positive thinking, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster untuk kalian. Semangat baru lagi buat kalian dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.